Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dilanjutkan materi pembahasan dari bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ini merupakan video keempat dari materi bab 1 ini, di mana video pertama telah membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian video yang kedua sudah kita bahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kemudian kemarin video yang ketiga sudah kita bahas mengenai pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini video yang terakhir dari bab ini mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Sebelumnya mari kita lihat dulu KD yang akan kita pelajari pada saat ini. Bisa kalian baca sendiri. Dari KD ini diharapkan kalian bisa menelaah upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia dan juga diharapkan bisa menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Itu tadi KD dari materi kita pada video ini. Langsung saja, materi nomor 1, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, proses penegakan HAM di Indonesia juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, dan pembentukan pengadilan HAM. Mari kita bahas satu persatu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dari yang pertama, pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 4. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan, baik secara tertulis maupun lisan, dan identitas pengadu yang benar. Lanjutnya, selain Komnas HAM, di Indonesia juga terdapat komisi nasional lainnya yang berkaitan dengan HAM, yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Perilaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional atau KKRN. Itu tadi upaya yang pertama pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia. Yang kedua adalah dengan pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum
serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM adalah, kita bahas. Yang pertama, pada amandemen kedua UUD 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab 10A yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah HAM. Jadi bukan hanya tambahan pasal, tapi tambahan bab yang mengatur khusus mengenai hak asasi manusia. 2. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkanlah ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR nomor 17/MPR/1998. 3. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. 4. Diundangkannya UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Kemudian juga banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Itulah tadi instrumen hak asasi manusia atau aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga, dengan pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Maksudnya ini adalah perkara yang menimpa warga negara Indonesia yang terjadi di luar negeri. Itulah 3 langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada 2 upaya. Yang pertama, upaya pencegahan pelanggaran HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah tentunya dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini merupakan tindakan pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Selanjutnya, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Nomor 3, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian bisa juga dengan cara meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta bisa dengan cara meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Itulah upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Cara yang kedua adalah dengan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tentu tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah mata pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Contoh yang lain, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmoniskan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana caranya mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu tadi dua upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tentunya kita sebagai warga negara juga perlu berperan serta dalam upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan cara mengharmoniskan atau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban asasi yang kita lakukan. Sekian untuk video ini. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.